tengah sawah yang sepi, mereka menemukan sebuah rahasia yang terkubur selama puluhan tahun. Lihat itu, pintu ke dalam tanah. Dengan satu gerakan, mereka membuka gerbang menuju kegelapan. Aneh, seolah semua orang pergi begitu saja, meninggalkan segalanya. Siapa di sana? Mereka tidak sendirian. Penjaga pabrik telah bangkit. Di pabrik tua yang sepi ini, mereka tidak sendirian. Bayangan itu hidup. Aku menjaga yang ditinggalkan. Kenapa tempat ini dikunci? Pabrik ini menyimpan janji. Jika tidak dipenuhi, ia tidak akan pernah tenang. Dari kegelapan, sebuah tangan meminta tolong. Tangan kecil dari bayangan itu menunjuk ke sebuah karung padi yang paling tua. Tito mendekat perlahan. Saat ia membuka karung itu, pabrik ini dibangun oleh para petani desa. Mereka berjanji akan membaginya adil. Tapi suatu hari, janji itu dilupakan. Keserakahan membuat tempat ini sunyi dan kenangan itu terkunci di bawah tanah. Mesin itu hidup? Bukan mesin, itu ingatan pabrik. dari dalamnya terdengar suara banyak langkah. Di balik mesin yang membara, lorong gelap terbuka lebar. Udara di dalamnya terasa lebih berat dari biasa. Di dalam, dindingnya dipenuhi lukisan padi dan petani. Namun, wajah para petani di lukisan perlahan mulai bergerak. Kami pernah bersatu, lalu kami saling melupakan. Kalau kalian berdamai, apakah pabrik ini bisa bebas? Namun tiba-tiba, dari ujung ruangan muncul bayangan gelap. Itu adalah amarah yang tertinggal. Dan ia mulai mendekat. Bayangan gelap itu merayap di lantai pabrik tua, melewati mesin tua dan karung padi. Udara menjadi dingin. Itu lahir dari janji yang dilanggar. Kalau tidak dihentikan, pabrik ini akan runtuh dalam kegelapan. Tito membuka buku catatan lama. Di halaman terakhir tertulis, hanya dengan mengingat dan berbagi kembali, kemarahan ini akan reda. Kita harus mengembalikan janji mereka. Dengan suara pelan, Rani membaca isi buku itu seperti doa. Lukisan-lukisan mulai bersinar. Bayangan petani muncul satu persatu berdiri bersama. Bayangan gelap itu berteriak tanpa suara, mengecil. Namun sebelum hilang, ia melompat ke arah lorong keluar. Kita belum pergi. Di bawah tanah, sebuah pabrik berguncang. Sebuah janji yang terlupakan bangkit kembali. Tiga pahlawan terkuat mengejarnya, berusaha mencegah bencana. Janji ini milik semua, bukan untuk dikurung. Dengan kekuatan harapan para petani, cahaya menyatu untuk menentang kegelapan. Namun, di balik gerbang itu, apakah masih ada rahasia lain? Ketukan kecil di balik gerbang terdengar lagi. Tok, tok. Sebuah tanda dari masa lalu yang terlupakan. Masih ada yang terjebak di sana. Dengan tenaga bersama, mereka mendorong gerbang besi itu. Krak. Membuka pintu menuju misteri. Di tengah ruangan, ada kotak besi tua. Di dalamnya tersimpan sebuah pesan dari masa lalu. Di dalamnya ada sebuah lonceng kecil dan surat dari para petani lama. Bunyikan lonceng ini agar semua yang terikat dapat pulang. Jika lonceng itu dibunyikan, tugasku akan berakhir. Mereka saling berpandangan. Apakah mereka siap mengakhiri semuanya? Dito mengangkat lonceng kecil itu. Udara di ruang bawah tanah terasa hangat, seperti matahari pagi di sawah. Tiing. Suara lonceng menggema lembut. Dinding pabrik berkilau pelan. Bayangan para petani muncul satu persatu, tersenyum dengan tenang. Penjaga gudang menatap mereka. Tugasku selesai. Tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya, lalu menghilang seperti kabut. Mesin-mesin tua berhenti berderit. Lorong yang gelap kini terang. Dito, Rani, dan Bayu naik kembali ke permukaan. Pabrik yang terkubur akhirnya bisa beristirahat. Seminggu setelah pabrik itu tenang, Dito, Rani, dan Bayu kembali ke area sawah. Anehnya,
Tanah di sekitar pabrik yang dulu tandus, kini mulai ditumbuhi tunas padi kecil. Ini tidak mungkin. Tanah ini sudah mati bertahun-tahun. Di tengah tunas itu, mereka menemukan lonceng kecil yang dulu dibunyikan. Padahal, lonceng itu sudah mereka tinggalkan di bawah tanah. Saat disentuh, mereka mendengar bisikan lembut. "Terima kasih telah mengingat kami." Angin berhembus. Tunas padi bergoyang seperti melambai. Pabrik tua itu berdiri diam, tapi tidak lagi kosong. Ia kini menyimpan sesuatu yang baru, harapan. Namun di kejauhan, satu pintu kecil di sisi bangunan masih tertutup rapat. Dan dari baliknya, terdengar satu ketukan pelan. Seolah Dito, Rani, dan Bayu kembali untuk terakhir kalinya ke pabrik padi tua. Pintu kecil yang dulu tertutup, kini terbuka. Di dalamnya ada ruang kecil penuh tanah subur, dan di tengahnya tumbuh satu pohon padi emas. Ini benih dari semua kenangan. Kami tidak mungkin diingat karena kesedihan, tapi karena hasil yang kami tanam. Angin lembut berhembus. Pohon padi itu melepaskan biji-biji cahaya yang menyebar ke tanah di sekitar pabrik. Tanah yang mati kini hidup kembali. Sawah mulai hijau. Pabrik padi yang terkubur kini menjadi tempat tumbuhnya harapan. Misteri telah berakhir. Dan tempat yang dulu gelap, kini berubah menjadi awal yang baru.